Jens Raven tak kuasa menahan air mata. Pelatih Thailand dibuat frustasi. GBT bergemuruh sambut trofi Piala AFF U19 2024. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U19 berhasil memulangkan trofi Piala AFF U19 usai membungkam Thailand dengan skor 1-0. Kembali menggunakan skema 3-4-3, skuad Garuda Nusantara mampu mengimbangi Thailand hingga akhirnya mencetak gol tunggal lewat sontekan Jens Raven di babak pertama. Pada babak kedua, banyak perubahan terjadi lantaran para pemain mengalami kelelahan. Thailand lebih banyak menekan, bahkan sang pelatih pun tampak frustasi lantaran para pemainnya gagal memanfaatkan peluang yang ada. Kendati demikian, skuad Garuda Nusantara mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Sontak Stadion Gelora Bung Tomo pun bergemuruh menyambut gelar juara yang telah lama dinantikan. Terlebih Timnas Indonesia U19 baru pertama kali menjadi juara pada 2013 silam. Hasil apik di Piala AFF U19 2024 ini pun menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Indra Syafri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Air mata haru menyelimuti seluruh penggawa Garuda Nusantara usai memastikan gelar juara. Tampak para pemain terharu, bahkan seluruh staf pelatih dan supporter di stadion. Khususnya Jens Raven yang menjadi pahlawan tak kuasa menahan tangis sembari mengibarkan bendera merah putih. Tak bisa dipungkiri, Piala AFF U19 sendiri menjadi turnamen debut dan langsung menghasilkan trofi bagi pemain keturunan ini. Kendati demikian, apresiasi juga patut diberikan kepada seluruh pemain yang telah berjuang keras menahan gempuran Thailand yang selama ini dicap sebagai Raja ASEAN. Kini Timnas Indonesia telah membuktikan kualitasnya di semua kelompok umur, bahwa level skuad Garuda telah mencapai level Asia. Ini bukan menjadi pertemuan pertama Indra Syafri kontra Thailand di kompetisi kelompok umur. Sebelumnya, sudah 2 kali bertemu di partai final dengan tim Gajah Perang. Pertama, Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U22 menang atas Thailand di final Piala AFF U19 2019 silam. Kedua, mengalahkan Thailand di final SEA Games 2023. Selepas final Piala AFF U19 2024, itu artinya Indra Syafri mampu mengalahkan Thailand di 3 ajang yang berbeda. Selain itu, Indra Syafri juga disebut sebagai spesialis pelatih kelompok umur, bukanlah tanpa alasan. Sudah 4 gelar juara ia kantongi saat melatih Timnas Indonesia kelompok umur di berbagai ajang. Gelar pertamanya adalah Piala AFF U19 pada tahun 2013. Saat Indra Syafri menukangi Evan Dimas dan kawan-kawan pada ajang yang digelar di Indonesia tersebut. Prestasi ini pun berlanjut di Piala AFF U22 2019 yang digelar di Kamboja. Saat itu Indra Syafri lagi-lagi memberikan gelar juara untuk Merah Putih. Teranyar, tentu saja medali emas SEA Games 2023. Timnas Indonesia U19 benar-benar mendapatkan kekuatan tambahan saat menghadapi Thailand pada final Piala AFF U19 2024 di Stadion GBT Surabaya dari pemain ke-12. Pasalnya 32.000 tiket yang disediakan ludes terjual. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Lokal Piala AFF U19 2024, Amir Burhanuddin, yang menjelaskan jika tiket sudah terjual habis untuk pertandingan malam tadi. Di sisi lain, mantan CEO tim Mitra Bola Utama atau MBU yang berlaga di Liga 3 menyebutkan sempat kesusahan untuk mendapatkan tiket pertandingan antara Timnas Indonesia U19 melawan Thailand, yakni di ajang final Piala AFF U19 2024 ini. Tentu hal ini perlu menjadi evaluasi semua pihak untuk kedepannya bisa diperbaiki. Galviatur Rizky, salah satu pemain yang berhasil mencuri perhatian bersama dengan Timnas Indonesia U19 yang sukses menembus final Piala AFF U19 2024. Galviatur pun tampil impresif saat Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 2-0 dan menang atas Timor Leste 6-2 di fase grup kemarin. Kehadirannya pun memberi dampak positif. Ia pun berhasil mendapatkan julukan Raja Asis. Laman resmi Timnas Indonesia pun menilai sentuhan mantan pemain Timnas Firman Utina seolah melekat dalam diri Galviatur. Semasa aktif bermain, Firman Utina pun berposisi sebagai gelandang serang yang piawai memberikan asis serta eksekusi bola mati.
Rupanya, usut punya usut, Caviatur adalah anak didik dari Firman Utina yang memang digembleng di sekolah sepak bola FU15 FA Bina Sentra sejak 2018 lalu. Sebelumnya, ia juga menimba ilmu di SSB Pendekar Ciluduk. Caviatur kemudian menemukan posisi ideal sebagai gelandang serang di SSB Firman Utina. Karena sebelumnya, Caviatur lebih sering bermain di sayap. Nama pemain naturalisasi timnas Indonesia U19 Jens Raven memang tengah menjadi sorotan. Hal ini tak terlepas dari bagaimana penampilan sang pemain saat membela Garuda Muda di ajang Piala AFF U19 2024. Baru bergabung dengan skuad timnas Indonesia U19, Jens Raven pun dengan cepat menjalin chemistry dengan pada pemain lain. Hasilnya pun dengan cepat beradaptasi dengan gaya permainan ala Indra Syafri dan menjadi salah satu tumpuan tim. Usut punya usut, kecintaan Jens Raven pada Indonesia yang membuatnya ingin menjalani naturalisasi sudah tumbuh sejak masih di Belanda, di mana neneknya yang berasal dari Yogyakarta adalah sosok yang membuatnya jatuh hati dengan Indonesia. Salah satu hal yang sering diberikan sang nenek soal Indonesia adalah tentang makanan, di mana selama di Belanda Jens Raven kerap dibuatkan makanan khas seperti soto ayam, nasi goreng hingga gado-gado. Beberapa makanan Indonesia pun yang sering ia konsumsi bahkan menjadi makanan favoritnya. Jesus kembali melakoni laga uji coba pramusim bersama klubnya Venezia. Kali ini dia bermain penuh selama 90 menit. Namun memang sayang, bek timnas Indonesia itu gagal membawa timnya menang saat menghadapi klub Kroasia NK Istra. Pertandingan ini dimulai dengan ritme yang langsung tinggi, di mana tim utama langsung mendapatkan kesempatan pertama untuk memimpin dalam 8 menit. Venezia sendiri selanjutnya bakal melakukan tur pramusim ke Belanda dalam waktu dekat, di mana ada 2 pertandingan yang akan dijalani oleh Venezia dalam tur tersebut, yaitu melawan FC Utrecht dan PSV Zwolle pada 1 dan 4 Agustus 2024. Sisi lain, timnas Indonesia coba dikulik oleh Justinus Laksana atau terkenal dengan sapaan Coach Justin lewat penerjemah Sintayong Jong Suk-syo. Dalam hal ini, siapakah pemain timnas Indonesia yang suka keluyuran di malam hari? Hal itu coba Coach Justin ungkap ke publik tanah air. Hal ini berbekal pengalamannya sebagai mantan pelatih timnas futsal Indonesia dan juga direktur teknik timnas futsal Indonesia di masa lalu. Namun, Jong Suk-syo alias JJ tak sanggup menjawab pertanyaan perihal siapakah pemain timnas Indonesia yang nakal dan suka keluar malam. Hingga 30 menit obrolan berjalan pun JJ terkesan gugup dan memilih untuk enggan menjawab pertanyaan tersebut dan meminta untuk bertanya tentang hal lain. Hal itu berkaitan dengan etik dan profesionalitas yang coba dijaga oleh JJ sebagai seorang penerjemah dari Coach Sintayong. Mantan pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon resmi ditunjuk sebagai juru taktik klub papan atas Liga Korea Selatan Ulsan Hyundai. Penunjukan Kim Pan-gon sebagai pelatih diumumkan oleh Ulsan Hyundai pada hari Minggu 28 Juli. Pengumuman ini dilakukan setelah Kim Pan-gon resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Malaysia beberapa waktu yang lalu. Ulsan Hyundai sendiri bukan tim kacangan. Mereka merupakan klub papan atas Korea Selatan dengan sederet prestasi di kompetisi domestik serta Asia. Sebelumnya ST mengaku juga mendapatkan banyak tawaran dari klub Korea Selatan, namun ia menolak tawaran tersebut. Coach Sintayong bersikukuh untuk tetap menjadi nahkoda di timnas Indonesia. Di bursa transfer musim panas 2024, Como 1907 yang berstatus tim promosi Serie A 2004-2025 cor-coran belanja pemain. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Como 1907 dalam waktu dekat ini meresmikan transfer kiper Sampdoria Emil Audero. Selain Emil, Como 1907 juga memburu pemain yang mengantarkan FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kevin Dix. Kabar itu disampaikan langsung oleh akun football.indonesia. Uniknya, Emil Audero dan Kevin Dix sama-sama memiliki darah Indonesia. PSSI pun juga dikabarkan tertarik kepada 2 pemain tersebut untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dengan demikian, peluang 2 pemain tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia pun makin terbuka lebar. Karena seperti yang kita tahu, Como 1907 dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, di mana Hartono bersaudara juga beberapa kali membantu timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia.
Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.